Assalamualaikum adik-adik. Kini saatnya menyaksikan Aku Anak Soleh bersama Kak Abu Sahla dengan segmen-segmen yang menarik. Siroh, Amirul Mukminin yang kedua. Ibroh, Artinya jadi yang soleh dan soleha. Aku Berani Tampil. Bismillahirrahmanirrahim. Aku Tahu. Mengenal jenis-jenis Interaktif. Halo, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Adik-adikku pemirsa Ahsan TV dan pecinta Aku Anak Soleh, apa kabarnya sore hari ini? Mudah-mudahan di sore hari yang cerah ini adik-adikku semuanya dimanapun adik-adikku berada dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan senantiasa mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tentunya insya Allah benar sekali, karena setiap saat kita senantiasa diberikan rezeki, senantiasa diberikan nikmat yang begitu teramat banyak sekali adik-adikku yang saleh dan soleha. Bahkan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, andai kata manusia mau menghitung nikmat-nikmatku, maka tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Nikmat yang begitu sangat banyak sekali, harus kita mensyukurinya adik-adikku yang saleh dan soleha. Ya, kita sepakat insya Allah Kak Abu Sahla mengajak adik-adikku yang soleh dan soleha untuk senantiasa ya membasahi lisan kita ini dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya yang begitu banyak sekali. Ya, terutama di sore hari ini ya bisa bertemu dengan Kak Abu Sahla di layar kaca yang penuh mubarakah ini, layar kaca Ahsan TV dalam acara Aku Anak Soleh. Ya, ini sebuah nikmat adik-adikku yang soleh dan soleha. Kak Abu Sahla juga merasa senang sekali bisa menyapa adik-adikku yang soleh dan soleha dimanapun adik-adikku berada. Seperti biasa insya Allah Kak Abu Sahla dalam beberapa menit ke depan di sore hari ini akan menemani istirahat sore adik-adikku yang soleh dan soleha. Ya, di segmen yang pertama tentunya segmen Siroh, ya masih melanjutkan tentang siroh ya manusia yang paling mulia di muka bumi ini, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya panutan kita semuanya, suri tauladan kita semuanya, ya manusia yang terhebat, terbaik, termulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni tentang mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti insyaallah akan Kak Abu Sahla sebutkan beberapa mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penguat risalah, ya, keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu Rasulnya ya dalam berdakwah, mengajak manusia kepada tauhid, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tentunya di segmen yang kedua, di segmen Ibroh atau pelajaran, Kak Abu Sahla mengajak teman-teman semuanya untuk memberikan pelajaran, ya tentunya tentang kisah yang akan Kak Abu Sahla sampaikan nanti berkaitan dengan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik teman-teman yang sudah ada di
Zoom ataupun teman-teman yang menyimak melalui layar kaca Ahsan TV ya tidak ikut di Zoom, ya Kak Abu Salah ajak untuk berinteraktif ya, memberikan pelajaran atau mengambil pelajaran dari kisah yang nanti insya Allah Kak Abu Salah sampaikan secara singkat. Kemudian di segmen yang ketiga yaitu segmen Aku Berani Tampil, sudah terpilih kembali 3 video. Insya Allah sore hari ini mau tampil ya 3 video yang sudah terpilih. Video siapakah? Ya apakah teman-teman yang di Zoom ini salah satunya video yang terpilih? Ya nanti kita lihat di segmen yang ketiga yaitu segmen Aku Berani Tampil. Dan di segmen yang terakhir, segmen keempat, segmen Aku Tahu, insya Allah kembali ya Kak Abu Sahla dibantu oleh Kak Firza, Kak Zul dan Kak Taufik sudah menyiapkan ya keterampilan pengetahuan yang sangat bagus insya Allah, yaitu eksplorasi kertas atau eksperimen tentang kertas nanti insya Allah. Bagaimana sih kayak ya seperti kemarin ya, insya Allah nanti akan seru dan akan diambil ilmunya insya Allah. Nanti bisa disaksikan di segmen yang keempat yaitu segmen Aku Tahu. Baik adik-adikku yang saleh dan soleha, karena waktunya sudah terus berjalan sehingga Kak Abu Salah mau memulai saja ya kisahnya, yaitu kisah tentang mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi setelah yang lewat sebentar berikut ini, jangan kemana-mana. Baiklah adik-adikku yang soleh dan soleha yang Kak Abu Sahla sayangi karena Allah Subhanahu Wa Taala, Kak Abu Sahla akan memulai kisahnya yaitu tentang mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh ya adik-adikku yang soleh dan soleha, sebelum Kak Abu Sahla lupa ya, Kak Abu Sahla senantiasa ya mengingatkan untuk adik-adikku yang soleh dan soleha yang belum sholat asar. Ayo salat asar terlebih dahulu, kemudian bergabung bersama Kak Abu Sahla ya. Baik, karena sekarang salat asarnya insya Allah tadi sudah jam 3 ya. Jadi yang belum, ayo buru-buru salat asar, kemudian kembali di layar kaca Ahsan TV bersama Kak Abu Sahla. Baik, Kak Abu Sahla memulai kisahnya mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adikku yang soleh dan solehah yang Kak Abu Sahla sayangi karena Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana nabi-nabi yang lain, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali diberikan mukjizat atau keagungan ya ataupun keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembela, sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mukjizat ini untuk menguatkan dakwah para nabi dan rasul, adik-adik yang saleh dan saleh, terutama mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sebelumnya, sebelum menjadi rasul, ya sebelum diangkat menjadi nabi, kemarin sudah Kak Abu Sahla sampaikan banyak sekali keanehan, ya kejadian-kejadian aneh, itu dinamakan tanda-tanda kenabian, ya tanda kenabian. Adapun mukjizat adalah kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para nabi dan rasul untuk menguatkan dakwah mereka. Ya, jadi hati-hati adik-adikku yang soleh dan soleha. Ya, kalau kemarin sebelum menjadi nabi, ya, ketika ada padamnya api Majusi, kemudian Rasulullah dinaungi oleh awan, kemudian banyak sekali kejadian-kejadian sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi nabi, itu namanya tanda-tanda kenabian. Adapun setelah menjadi nabi dan rasul dinamakan mukjizat. Ya, mukjizat yaitu kejadian yang luar biasa ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para nabi dan rasul untuk menguatkan dakwah mereka. Itu ya makna dari mukjizat, adikku yang saleh dan salehah. Ya, apa sih mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Banyak sekali. Yang pertama, ini mukjizat yang terbesar,
Mukjizat yang teragung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim. Allahu akbar. Al-Qur'anul Karim, ya, ini adalah mukjizat yang paling besar, paling agung, paling mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mukjizat paling agung ke Abu Sahla? Karena Al-Qur'an ini menjadi pedoman hidup bagi seluruh makhluk, terutama manusia. Allahu akbar. Al-Qur'an ini adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Al-Qur'an ini kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril, ya, dan yang membacanya mendapatkan pahala dari setiap huruf-hurufnya. Allahu akbar. Ya, luar biasa sekali adikku yang saleh dan saleha. Jadi ini mukjizat yang pertama, yaitu Al-Qur'anul Karim, ya, yang merupakan pedoman kehidupan bagi kita semuanya. Rambu-rambu kehidupan. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seluruh yang bermanfaat bagi manusia dan seluruh yang tidak bermanfaat bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala jelaskan semuanya dalam Al-Qur'anul Karim. Paduan lengkap seorang muslim apabila kita semua adik-adikku yang saleh dan solehah, ya, berpedoman dan mengamalkan isi dari Al-Quran, maka kita akan menjadi orang yang bahagia, orang yang selamat di dunia dan tentunya di akhirat, insya Allah. Ya, kalau kita berpegang teguh, kemudian kita mengamalkan isi Al-Quran, insya Allah kita akan menjadi orang yang bahagia, selamat di dunia dan akhirat. Makanya, mukjizat yang pertama ini adalah mukjizat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, terutama adikku yang soleh dan soleha, yang paling menarik dan paling ke Abu Sahla juga sangat bahagia sekali ketika kita membaca Al-Quran, maka kita mendapatkan pahala dari setiap hurufnya. Allahu akbar. Bayangkan adik-adikku yang soleh dan soleha, kalau kita hanya membaca suratul Fatihah, surat Al-Fatihah, coba nanti dihitung ya, surat Al-Fatihah ada berapa huruf? Kalau kita membaca itu nanti dikalikan dengan 10, dikali 10, maka itulah kebaikan yang akan kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Maka wajarlah Al-Quranul Karim merupakan mukjizat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan Al-Quran ini pula umat Islam menjadi umat yang mulia, ya, umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mukjizat yang pertama. Ya, jadi Al-Qur'anul Karim, ya, kalamullah, ya, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang kedua adalah memancarnya air dari sela-sela jemari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu akbar. Ya, bisakah orang biasa melakukan ini? Tidak bisa, adikku yang saleh dan saleha, ya. Ini adalah kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya, pada rasulnya, terutama pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata sekarang ada yang mengaku bisa melakukan ini, jangan dipercaya, ya, karena mereka adalah pendusta bohong, ya. Ini mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sih kisahnya ke Abu Sahla? Kisahnya diceritakan adikku yang soleh dan soleha dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disodorkan satu bejana, satu wadah air, ya, satu wadah air layak, ya, satu mangkok lah, ya, mangkok besar atau satu wadah air. Kemudian diceritakan, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencelupkan tangannya di wadah air tersebut. Ya, wadah yang kecil itu Rasulullah kemudian mencelupkan tangannya, kemudian kata sahabat, ya, kemudian
dari tengah-tengah jemari tersebut, dari sela-sela jari tersebut, maka muncul terpancarlah air sehingga orang-orang yang jumlahnya 300 orang sahabat bisa berwudu dengannya. Allahu Akbar. Ya, dengan air yang wadah yang sedikit ternyata bisa digunakan untuk berwudu sahabat Nabi yang berjumlah 300 orang. Allahu Akbar. Ya, mungkin bagi kita ini mustahil ya. Wadah yang sekecil kemudian buat berwudu 300 orang. Kira-kira cukup apa tidak? Tidak cukup adik-adikku yang saleh dan saleh. Akan tetapi inilah keberkahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Air yang sedikit di wadah yang sedikit, dengan izin Allah Subhanahu wa taala air pun melimpah sehingga bisa digunakan para sahabatnya yang berjumlah 300 ya untuk berwudu. Allahu Akbar. Sekali lagi, ini adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mukjizat yang kedua. Kemudian mukjizat yang ketiga, ini juga tidak kalah hebatnya adikku yang soleh dan soleha, yaitu makanan yang sedikit cukup untuk orang banyak. Apa maksudnya Kak Abu Sahla? Jadi makanan yang sedikit jumlahnya akan tetapi bisa dimakan oleh orang banyak. Bagaimana kisahnya Kak Abu Sahla? Kisah ini adik-adikku yang soleh dan soleha diceritakan ya dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, Imam Bukhari dan Muslim. Ceritanya, ya adik-adikku semua dengarkan ceritanya. Kok bisa makanan bisa berubah menjadi banyak padahal makanan itu sedikit? Kata perawi, ya kata yang meriwayatkan hadis ini, katanya suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan lapar. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan lapar, adikku yang soleh dan soleha. Ya, Rasulullah juga manusia biasa ya yang merasakan lapar, merasakan haus sebagaimana manusia seperti kita. Ya, jadi Rasulullah juga merasakan lapar. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan lapar. Kemudian ada sahabat Abu Thalha yang menyaksikan peristiwa itu. Maka sahabat merasa sedih. Dan Abu Thalha segera beranjak pulang ke rumahnya, bertanya kepada istrinya apakah di rumah ada makanan yang akan diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada adikku yang soleh dan soleha, Abu Thalha setelah menyiapkan makanan dan makanan itu jumlahnya ternyata cuma sedikit, cukup untuk 1 atau 2 orang saja. Maka Abu Thalha berkeinginan mengundang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya berniat mengundang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk datang ke rumahnya dan memberikan jamuan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Abu Thalha, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang memenuhi undangan Abu Thalha bersama banyak sahabat. Adik-adikku yang soleh dan soleh, padahal makanan yang disediakan oleh Abu Thalha hanya cuma sedikit. Akan tetapi ternyata Rasulullah membawa beberapa sahabat ke rumah Abu Thalha. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Thalha. Ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada Abu Thalha, kemudian para tamu pun setelah makan itu ya diberikan doa kepada oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keberkahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sahabat pun berdatangan dan makan jamuan dari Abu Thalha tersebut. Subhanallah ya. Akhirnya kata perawi, semua sahabat yang datang semuanya kenyang, sedangkan jumlah mereka saat itu 70 atau 80 orang. Allahu Akbar. Padahal Abu Thalha dan istrinya hanya menyediakan jamuan untuk 1 atau 2 orang saja. Akan tetapi ternyata ya dengan keberkahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makanan tersebut cukup untuk 70 atau 80 orang sahabat. Allahu Akbar. Ya, sekali lagi adikku yang soleh dan soleha, ini merupakan mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi Allah jika menginginkan sesuatu, Allah hanya mengatakan jadi maka jadi
Ya, Allah Maha berkehendak, Allah Maha mampu melakukan semuanya. Allahu Akbar. Itu yang ketiga. Ya, jadi yang ketiga adalah makanan yang sedikit berubah menjadi banyak. Mukjizat yang ketiga. Yang keempat. Mukjizat yang keempat. Adik-adikku yang saleh dan salehah, jangan lupa catat ya mukjizatnya ya. Yang keempat adalah segelas susu mengenyangkan orang banyak. Allahu Akbar. Ini lagi adik-adikku yang saleh dan salehah. Satu gelas susu ternyata bisa dinikmati dan diminum oleh sahabat Rasulullah SAW yang banyak jumlahnya. Bagaimana ceritanya Kak Abu Sahla? Bisa. Karena ini adalah mukjizat Rasulullah SAW ya. Kisah ini adik-adikku yang saleh dan soleha ya diriwayatkan dalam hadis ya, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bagaimana kisahnya? Kak Abu Sahla bacakan kisahnya ya. Kata Abu Hurairah adalah sahabat yang sangat miskin. Sahabat yang miskin yang hidup di emperan Masjid Madinah ya. Kemudian suatu ketika Abu Hurairah sedang duduk di jalan, Nabi SAW melewatinya sambil tersenyum. Kemudian beliau sangat mengerti bahwa Abu Hurairah saat itu adalah lagi sedang merasakan kelaparan, kehausan ya. Maka Rasulullah SAW mengajak Abu Hurairah radhiyallahu anha ya. Kemudian beliau berkata, ikutilah aku, kata Rasulullah. Kemudian Abu Hurairah bersama Rasulullah SAW ke rumah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada istrinya ya tentang susu yang satu gelas tersebut. Ya, susu yang hanya satu gelas tersebut. Kemudian Rasulullah SAW memanggil siapa namanya? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian juga Rasulullah SAW menyuruh Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk memanggil teman-temannya yang ahlu suffah. Ahlu suffah adalah yang sama nasibnya dengan Abu Hurairah yang tinggal di emperan Masjid Madinah. Adik-adikku yang saleh dan soleha, suruh dipanggil padahal susunya cuma ada satu gelas. Kemudian Abu Hurairah pun merasa khawatir sekali ya. Abu Hurairah disuruh memanggil teman-temannya yang banyak, kemudian padahal susunya cuma satu gelas. Abu Hurairah pun berkata dalam hati, jangan-jangan nanti saya tidak kebagian, kata Abu Hurairah. Rasulullah SAW memiliki mukjizat yang luar biasa. Ya, setelah teman-teman Abu Hurairah pada berdatangan, kemudian satu persatu sahabat ahlu sufa tersebut diberikan air susu ya, bergantian minum secara bergantian. Adik-adikku yang soleh dan soleh, terus sampai Abu Hurairah mengatakan, jangan-jangan saya tidak kebagian. Setelah semuanya kebagian, barulah Rasulullah SAW berkata kepada Abu Hurairah, ya Abahir, ya, kata Rasulullah SAW memanggil Abu Hurairah, sekarang giliran tinggal kamu dan saya ya untuk meminumnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu merasa heran, adik-adikku yang saleh dan soleha. Susu yang cuma satu gelas ternyata berlipat ganda keberkahannya ya di tangan Rasulullah SAW, sehingga teman-temannya semuanya pun kenyang dengan air susu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, sekali lagi adik-adikku yang saleh dan soleha, itu merupakan mukjizat Rasulullah SAW. Jadi itu mukjizat yang nomor 4. Mukjizat yang nomor 5, yaitu doa minta hujan yang langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, suatu ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah Jumat. Kemudian hadir seorang wanita yang minta didoakan agar turun hujan. Ya, waktu itu sedang musim kekeringan melanda. Maka Rasulullah SAW berdoa dan seketika itu turun hujan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rasulullah SAW kekasih Allah. Ya,
utusan Allah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengadahkan tangan minta kepada Allah, maka Allah langsung mengabulkan. Saat itu juga ada di yang saleh dan saleha. Ya, jadi itu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, ya, yang terakhir adalah menangisnya sebatang pohon kurma. Allahu Akbar. Bagaimana kisahnya Kak Abu Sahla? Ya, kisahnya adikku yang soleh dan soleha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berkhutbah. Ya, ketika Rasulullah belum memiliki mimbar untuk berkhutbah, Rasulullah senantiasa menjadikan pohon kurma sebagai sandaran, sebagai pegangan ketika Rasulullah berkhutbah. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibuatkan mimbar ya oleh sahabatnya. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi menggunakan batang korma tersebut, akhirnya ketika Rasulullah sedang berkhutbah di atas mimbar tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar ada tangisan seperti bayi yang merengek atau seperti anak unta yang sedang merengek. Ketika Rasulullah melihat, ternyata tangisan tersebut adalah dari sebatang pohon kurma. Allahu Akbar. Sebatang pohon kurma menangis karena rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Dan Rasulullah seketika itu turun dari mimbar dan mendekap pohon kurma tersebut, dan pohon kurma tersebut langsung terdiam sebagaimana seorang bayi yang disusui oleh ibunya. Allahu Akbar. Ya, sebatang pohon kurma pun ternyata sangat rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan kita, adikku yang saleh dan saleha? Tentunya kita juga sangat merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah adikku yang saleh dan saleha. Ya, kurang lebih ada 6 ya mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa Kak Abu Sahla sampaikan. Masih banyak sekali ya mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang belum Kak Abu Sahla sampaikan. Karena waktu yang membatasi, maka insya Allah cukup sampai di sini ya, sampai 6 mukjizat. Mudah-mudahan adik-adikku yang saleh dan saleha sudah mencatatnya, sehingga menjadi pengetahuan bagi kita bahwa kejadian tersebut adalah kejadian yang luar biasa yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, adik-adikku yang saleh dan saleha, sampai di sini mudah-mudahan adik-adikku semua bisa memberikan pelajaran nanti di segmen Ibroh. Ya, baik, sampai di sini Kak Abu Sahla izin rehat sejenak. Insya Allah setelah yang lewat sebentar berikut ini, Kak Abu Sahla akan kembali dengan segmen pelajaran atau segmen Ibroh. Jangan kemana-mana, Kak Abu Sahla akan segera kembali. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wa la quwata illa billah. Adik-adikku yang saleh dan soleha yang Kak Abu Sahla sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah Kak Abu Sahla kembali di segmen yang kedua, yaitu segmen Ibroh atau pelajaran. Kak Abu Sahla mengajak adik-adikku yang saleh dan soleha untuk berinteraktif, yang tidak ikutan Zoom, dan yang di Zoom persiapkan catatannya untuk memberikan pelajaran tentang kisah mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah sudah ada telepon yang masuk. Kak Abu Sahla izin ya untuk mengangkat terlebih dahulu telepon yang sudah masuk. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rafiqul di Makassar. Apa kabarnya sore hari ini, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Silakan pelajarannya, Mas Rafiqul. Nabi Muhammad diberi mukjizat. Mukjizat untuk menguatkan dakwah para Rasul. Mukjizat adalah kejadian luar biasa untuk menguatkan dakwah mereka. Mukjizat terbesar adalah Al-Quran. Al-Quran menjadi pedoman hidup. Al-Quran adalah kalamullah. Makanan yang sedikit cukup untuk orang yang banyak. Cukup. Masya Allah ya, barakallahu fiik, Masya Allah. Ya, itu mukjizat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, syukron atas perhatiannya Mas Rafiqul. Mas Rafiqul, silakan salam-salamnya buat siapa? Abi sama Umi, Abi Kus, Abu Salah, Satu Farwai, Abu Rahman, Ustaz Abdul Rahman Paloli, Kalina Palimbang, dan Tita Badura, Kak Firla,
Baik, Mita, Irwin, Priyo, Isyam, Usman Abdullah, Boye Tora, Iram, Asnawi, Herol, Ustaz Wasi, Dwi Fatul Rahman, Hamzah Sekeng, Muhammad Farid Syarif, Muhammad Nur Al-Malagi, Al-Ghazali, Dimas Adi Prasetyo, Rahmat, Nugasali, Hadib Abdullah, Sita Yasa, Rangga Pramudia, Farhan, Henti, Ismul, Taufik Yada, Firman Syah, Yonata, Ikam Yatullah, Istarudin, Wali Sahabat, Rudi, Herol Asabi, Amin, Tono, Tola Al-Fajad, Alfian, Juzan, Fahmi, Zadli, Malikus Saleh, Syarafkan, Nabi, Mufaddal, Ribai Talib, Al-Falah, Delik Turian, Muhammad, Rabani, Ibnu Talil, Chandra, Yusron, Jawal, Heri Tafiq, Muhammad Saputra, Jamaluddin, Zulatari, Asaizul Lahab, Nur Ibadullah, Nur Alim, Nur Ilyas, Al-Mashhadi, Fikri, Iqbal Sayati, Asmin, Ilham S, Dion, Kiki Putab, Rafli, Akbar, Fadil Lampau, Kiki Wasiar, Muhammad Ilham, Nursan, Angelina Samarinda. Semua kerasan TV buat teman-teman di Zoom. Wafiq barakallah, ya Masya Allah, syukran. Ya Mas Rafiqul di Makassar, luar biasa ya, temennya banyak sekali. Tapi Kak Abu Salah mengingatkan, jangan lupa temennya suruh ngikut ya, suruh menyaksikan apa Anak Saleh. Baik, baik. Sampaikan nanti. Baik, teman. Baik Mas Rafiqul, syukran. Barakallahu fikum. Wafiq barakallah. Syukran. Afwan. Jazakumullah khairan. Wa iyyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman Kak Abu Salah, Mas Rafiqul di Makassar ya, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah menjaga beliau dan kaum muslimin di sana. Baik, sekarang Kak Abu Salah ya menyapa teman-teman yang sudah bergabung di Zoom ya, yang sudah menemani Kak Abu Salah insya Allah dan nanti akan menemani sampai akhir acara. Alhamdulillah semuanya sudah raise hand, bertanda semuanya sudah siap untuk memberikan pelajaran. Baik, Kak Abu Salah panggil yang pertama yaitu Mbak Silvi dari Cibitung. Silakan Mbak Silvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukjizat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diberikan mukjizat yang satu. Mukjizat Al-Quran yang pertama diberikan Allah kepada Nabi Muhammad, yang membacanya akan mendapat pahala. Dua, memancarnya air dari jari jemari Rasulullah. Tiga, makanan yang sedikit berubah jadi banyak. Empat, segelas susu bisa dinikmati orang banyak. 5. Doa meminta hujan yang langsung dikabulkan. 6. Menangisnya sebatang pohon kurma. Iya, Masya Allah ya, barakallahu fiik Mbak Silvi di Cibitung ya, atas ibrohnya atau atas pelajarannya ya terhadap kisah yang Kak Abu Salah sampaikan. Ya, baik, Masya Allah. Kemudian yang kedua yang sudah siap juga ya, Mbak Nabilah di Pekanbaru dan ya, Dek Juwariyah. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1. Al-Quranul Karim yang paling tua. 2. Memancarnya air di jari jemari sallallahu alaihi wasallam. Iya. Makanannya 2. 3. Makanannya sedikit dapat yang banyak. 3. Segelas susu mengenyangkan banyak orang. 5. Doa minta hujan yang dikabulkan Allah. 6. Menangisnya sebatang kurma. Iya, Masya Allah ya, barakallahu fikuma ya, Mbak Nabila sama Mbak Juwairiyah ya, Masya Allah dari Pekanbaru. Syukran, jazakallah khairan. Jazakumallahu khairan. Alhamdulillah sudah ada telepon yang masuk ya. Nanti teman-teman siap-siap ya, Mbak Angelina siap-siap, Mbak Sinta siap-siap. Abu Salah izin angkat telepon yang sudah masuk. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana? Dengan Dita di Madura. Oh iya, Mbak Dita di Madura. Apa kabarnya? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah bi khair. Ya, baik. Mbak Dita silahkan pelajarannya. Mukjizat Nabi Muhammad.
1. Al-Quranul Karim. 2. Memancarnya air dari jari jemari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 3. Makanan yang sedikit cukup untuk orang banyak. 4. Segelas susu mengenyangkan orang banyak. 5. Doa minta hujan yang langsung dikabulkan oleh Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Subhanallah. Subhanallah wa ta'ala. 6. Nangisnya sebatang pohon kurma. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik Mbak Dita di Madura. Ya, Mbak Dita di Madura. Alhamdulillah. Mbak Dita, langsung salam-salam ya. Salam-salamnya buat siapa saja. Silakan. Buat Ustaz Abu Sahla. Assalamualaikum. Buat kruku yang bertugas di Asan TV. Baik. Buat teman-teman yang menyaksikan Aku Anak Soleh dan teman-teman yang ada di Zoom. Ya. Untuk Mbak Sinta, Kalila, sama Mas Rofikul sudah Ustaz. Iya, Masya Allah. Baik. Cukup? Cukup Ustaz. Baik. Syukran. Jazakillahu khairan. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Dita dari Madura. Masya Allah ya. Salam-salam buat semuanya ya teman-teman. Ya, terutama teman-teman yang ada di Zoom dapat salam dari Mbak Dita. Baik. Kembali ke Abu Sahla di teman-teman yang ada di Zoom ya. Berikutnya adalah Mbak Angelina ya di Samarinda. Silakan Mbak Angelina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mu'jizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Al-Quranul Karim yang paling agung. 2. Memanjangnya adit di tangan Nabi Muhammad. 3. Makanan sedikit bisa dimakan orang banyak. 4. Segelas satu susu mengenyangkan orang banyak. 5. Doa yang dikabulkan oleh Allah, doa hujan. 6. Menangisnya sebatang kurma karena rindu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, Masya Allah ya. Barakallahu fiik ya Mbak Angelina di Samarinda. Masya Allah. Syukron. Jazakillahu khairan. Ya, baik. Sekarang Kak Abu Sahla lari ke Sumatera Utara ya dengan Mbak Sinta. Silakan Mbak Sinta. Audionya dihidupkan dulu Mbak Sinta. Audionya belum di-connect sepertinya ya. Mbak Sinta silakan audionya. Ya, bagian pojok sebelah kiri bawah. Ya. Audionya belum aktif sepertinya. Nah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Apa kabarnya Mbak Sinta? Alhamdulillah sehat Pak Ustaz. Baik, ya. Silakan Mbak Sinta pelajarannya. Kisah tentang mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad diberikan mukjizat yang banyak. 1. Mukjizat yang terbesar diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Al-Quran. 2. Memancarnya air dari sela-sela jari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Makanan yang sedikit jumlahnya cukup untuk orang banyak. 4. Segelas susu mengenyangkan orang banyak. 5. Doa meminta hujan yang langsung diturunkan. 6. Menangisnya sebatang pohon kurma. Iya, Masya Allah. Ya, barakallahu fiik ya Mbak Sinta. Ya, salam buat adiknya Mbak Dek Febi ya. Kemana? Sehatkah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Baik, ya. Baik, tadi dari Sumatera Utara, Kak Abu Sahla kembali yang sudah siap yaitu Mbak Uni Mira. Silakan Mbak Uni Mira. Audionya diaktifkan, silahkan.
Ya, silakan. Ya, aku aku akan membacakan satu Al-Quranul Karim, dua membacanya ayat dari Rasulullah, tiga makanan yang sedikit jadi banyak, empat susu yang satu gelas berubah menjadi banyak, lima doa minta turun hujan, enam aku menangisnya pohon kurma. Iya, Masya Allah ya Mbak Unimira. Ya sepertinya masih malu-malu ya. Sepertinya baru pertama, Masya Allah. Ya, besok lebih semangat lagi. Ya, insya Allah Kak Abu Salah tunggu lagi pekan besok. Baik, tadi Mbak Unimira. Ada yang terakhir, Mbak Anissa Rahmawati. Silakan Mbak Anissa. Sallallahu alaihi wasallam. Satu, mukjizat yang terbesar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam oleh Allah diturunkan Al-Quranul Karim. Dua, Allah mengeluarkan mukjizat Nabi Muhammad. Allah mengeluarkan air dari sela-sela jari Nabi Muhammad. Kemudian makanan yang sedikit bisa untuk dimakan para sahabat yang banyak. Segelas susu bisa diminum oleh banyak para sahabat. Kemudian masih ada lagi? Menangisnya sebatang pohon kurma. Sudah Ustadz. Baik, Masya Allah. Ya, Mbak Anissa Rahmawati, alhamdulillah ya. Sayangnya videonya tertutup ya, jadi Kak Abu Salah nggak bisa melihat nih. Ya, barakallahu fiik. Ya, baik. Baik teman-teman semuanya. Sepertinya ada telepon satu yang masuk. Kak Abu Salah angkat dulu yang sudah menunggu. Masya Allah, mohon maaf. Baik, Kak Abu Salah angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ada di mana? Dengan Hafizah. Oh, dengan Masya Allah Mbak Hafizah di Bengkulu. Baik, Masya Allah. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Mbak Hafizah memberikan pelajaran? Iya. Silakan, Kak Abu Salah mendengarkan. Silakan. Mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Al-Quranul Karim untuk pedoman hidup. 2. Memancarnya air dari sela-sela jemari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 3. Makanan yang sedikit berubah menjadi banyak dan bisa dimakan oleh orang yang banyak. 3. Segala susu bisa mengenyangkan banyak orang. 4. Segala susu bisa mengenyangkan banyak orang. 5. Doa minta hujan dan langsung dikabulkan. 6. Menangisnya sebatang kurma. Iya, Masya Allah. Ya, syukran jazakillahu khairan. Mbak Hafizah di Bengkulu. Masya Allah, pelajarnya bagus sekali. Baik, Mbak Hafizah, silahkan salam-salamnya buat siapa saja. Untuk ayah, ibu, adik, kakek, nenek, om, tante, bunda, dan kru Ahsan TV dan teman-teman yang ada di SDTQ Salsabila. Baik. Masih ada lagi? Dan untuk Ami Vicky, dan untuk Abu Sahlah, untuk Amikus, sudah. Baik, syukron, jazakillahu khairan. Waalaikumsalam. Ya, baik. Mbak Hafizah, masih terhubung? Ya. Ya, sudah cukup?
Oh, sudah terputus ya, Masya Allah. Baik ya, belum sempat salam ya. Baik, mudah-mudahan Allah menjaga beliau, Mbah Hafizo dan kaum muslimin di Bengkulu. Baik teman-temanku, adikku yang soleh dan soleha yang Kak Abu Sahla sayang karena Allah Subhanahu Wa Taala. Berikut rangkuman dari ibrah atau pelajaran dari sirah mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini dia. Ya, yang pertama. Kan, ini dia rangkumannya. Al-Quranul Karim. Ya, jadi mukjizat yang paling besar dan paling mulia. Kemudian yang kedua, air memancar dari sela-sela jari jemari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, makanan yang sedikit cukup untuk orang yang banyak. Kemudian yang keempat, segelas susu mengenyangkan banyak orang. Insya Allah. Yang kelima, doa minta hujan yang langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, terbelahnya bulan menjadi dua. Sepertinya Kak Abu Sahla terlupa tadi, tapi ini mujizat Rasulullah. Ya, terbelahnya bulan menjadi dua. Kemudian yang ketujuh, pohon kurma yang menangis. Ya, inilah dia insya Allah mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan Kak Abu Sahla nanti bisa memberikan sirahnya satu demi satu, karena satu mukjizat ini ada kisahnya yang sangat menarik, adikku yang soleh dan soleha. Di antaranya tadi yang Kak Abu Sahla lupa menyebutkan adalah terbelahnya bulan menjadi dua. Nanti akan ada kisahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ya memudahkan Kak Abu Sahla untuk memberikan sirahnya secara khusus untuk adik-adikku yang saleh dan soleha. Baik, sampai di sini segmen Ibrah. Insya Allah setelah ini Kak Abu Sahla akan kembali dengan segmen yang lebih menarik, yaitu segmen Aku Berani Tampil, yang mana sudah terpilih 3 video dan teman-teman yang di Zoom juga sudah mempersiapkan tampilannya, akan membaca doa dan hadis insya Allah. Baik, Kak Abu Sahla rehat sejenak, akan kembali setelah yang lewat sebentar berikut ini. Jangan kemana-mana. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wa la quwata illa billah. Adikku yang soleh dan soleha yang Kak Abu Sahla sayangi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah Kak Abu Sahla kembali hadir di segmen yang ketiga, yaitu segmen Aku Berani Tampil. Ya, insya Allah segmen ini segmen yang paling menarik karena ada penayangan video kiriman dari pemirsa, adikku yang soleh dan soleha, dan juga ada tampilan adikku yang soleh dan soleha di Zoom. Ya, baik Kak Abu Sahla tayangkan terlebih dahulu ya video kiriman yang pertama. Ya, video kiriman yang pertama adalah dari Ananda Alia yang akan membacakan doa naik kendaraan. Silakan Kak Firza. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia. Saya akan mau baca doa naik kendaraan. Subhanallazi sakhkhara hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah ya, Mbak Alia ya, Mbak Alia. Kalau Kak Abu Sahla tebak umurnya baru 4 tahun. Ya, 4 tahun setengah deh. Ya, jadi masih lupa-lupa ya baca doanya. Tapi Masya Allah bagus sekali. Ya, tinggal nanti melancarkan saja ya, melancarkan saja. Tadi ada sedikit yang sedikit yang kurang ya. Kak Abu Sahla boleh diulangi ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, itu doanya. Insyaallah ada adikku yang soleh dan soleha sudah menghafalnya. Mbak Alia saja, Anan Alia saja sudah hafal. Baik, sebelum Kak Abu Sahla ke teman-teman yang di Zoom, apakah sudah ada teleponnya masuk?
Baik, kalau begitu Kak Abu Sahla, saatnya menyapa teman-teman yang ada di Zoom, yang sudah siap, yang sudah angkat tangan dari pertama, yaitu Mbak Angelina. Mbak Angelina yang akan membaca hadis tentang menjaga Allah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Silakan Mbak Angelina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ihfadillaha yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Hadis riwayat Tirmizi. Iya, Masya Allah. Hadisnya pendek ya, tapi maknanya sangat banyak ya. Ihfadillaha yahfazka, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Apa maksudnya Kak Abu Sahla? Menjaga Allah yang soleh dan soleha maknanya adalah kita menjaga perintah-perintah Allah. Ya, bukan kita suruh menjaga Allah. Ya, tidak. Allah Maha Kuat. Allah Maha berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan siapapun. Kita yang butuh Allah. Tapi maksudnya adalah kita menjaga perintah-perintah Allah. Maka kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, syukron Mbak Angelina dengan hadisnya yang mulia ya. Sebelum ke Zoom sepertinya ada yang masuk, telepon yang masuk. Kak Abu Sahla izin angkat dulu ya. Ya, silakan. Halo. Halo. Ya, halo. Mana salamnya? Halo, silakan. Salamnya mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sepertinya suaranya Mbak Hafizah lagi ya. Mbak Hafizah, betul? Adiknya. Oh, adiknya. Siapa namanya? Abdullah. Masya Allah. Di Abdullah. Ya, Di Abdullah. Masya Allah. Abdullah. Mau membaca apa? Hadis Sahla, jangan marah. Masya Allah. Ya, Kak Abu Sahla nggak sabar nih mendengarkan. Silahkan. La taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, bagimu surga. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik Mbak Mas Abdullah ya. Di Abdullah ya, di Bengkulu. Masya Allah. La taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka surga untukmu. Wah, Masya Allah. Baik. Di Abdullah mau salam-salam apa tidak? Mau. Baik, salamnya buat siapa saja? Untuk ayah. Baik, ayah. Kemudian? Kakak. Adik. Kakek. Nenek. Om. Tante. Abu Sahla. Waalaikumsalam. Amikus. Dan kru Ahsan TV. Iya, kru Ahsan TV. Masya Allah. Sudah. Baik. Syukran. Jazakallahu khairan. Wayak. Ya, Masya Allah ya. Di Abdullah di Bengkulu ya. Ternyata adiknya Mbak Hafizah. Ya, baik, Masya Allah. Baik, kembali ke Abu Sahla ke Zoom. Ya, sekarang gilirannya Kak Abu Sahla panggil Mbak Silvi dari Cibitung. Silakan Mbak Silvi yang akan membacakan hadis amalan yang utama. Silakan Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis amal yang utama. Afdalul a'mali sholatu liwaqtiha wa birrul walidaini. Amal yang utama adalah sholat tepat pada waktunya dan berbakti kepada orang tua. Hadis riwayat Bukhari. Iya, Masya Allah ya. Barakallahu fiik Mbak Silvi ya. Syukran jazakillahu khairan ya. Mendengarkan tadi hadis Rasulullah. Amalan yang utama adalah sholat pada waktunya dan berbakti kepada orang tua. Ini amalan yang sangat mulia sekali ya. Masya Allah. Baik, syukran jazakillahu khairan. Baik, kalau tadi dari Cibitung, Jawa Barat, sekarang lari ke Jawa Tengah, ada Mbak Anissa Rahmawati dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Silakan Mbak Anissa. Mbak Anissa mana videonya? Diaktifkan biar teman-temannya bisa berkenalan dengan Mbak Anissa.
Tapi kalau ada sesuatu, ya belum siap, tidak mengapa. Ya, silakan. Audionya diaktifkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, videonya gelap ya. Baik, silakan Mbak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'. Abu'u laka bi ni'matika 'alai wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Iya, Masya Allah ya. Sayyidul istighfar, adikku yang saleh dan salehah ya. Adikku semuanya ya harus menghafal Sayyidul istighfar, yaitu penghulunya istighfar. Kalau membaca ini banyak sekali keutamanya. Masya Allah. Barakallahu fiik, syukran ya Mbak Anissa yang sudah membacakan Sayyidul istighfar. Baik, kemudian berikutnya. Ya, ini yang tadi ke Abu Sahla salah namanya ya. Mbak Ainaya. Mbak Ainaya dari mana Mbak Ainaya? Dari Bogor. Dari Bogor, Mbak Ainaya dari Bogor. Mbak Ainaya akan membacakan hadis tentang doa. Ya, silakan. Ad-du'a'u qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Artinya? Doa itu artinya ibadah. Oh iya, Masya Allah ya, baik, Masya Allah Mbak Aina ya. Ya, bagus sekali hadisnya ya. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Berarti adik-adikku yang sholat dan solehah, kita berdoa minta kepada Allah. Kemudian kita juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ya, asalkan doanya yang baik-baik ya. Untuk Abi, untuk Umi, untuk Ayah, untuk Bunda. Dan jangan lupa doakan ke Abu Sahla biar istiqomah dan masuk surga bersama-sama. Ya, baik. Syukron Mbak Aina ya di Bogor yang telah membacakan hadis tentang doa. Doa adalah ibadah. Baik, sebelum ke Zoom, Kak Abu Sahla coba tengok di telepon. Apakah sudah ada yang masuk? Belum ada. Baik, berarti Kak Abu Sahla langsung lari ke Pekanbaru. Ya, Pekanbaru ada Mbak Nabila sama Dek Juwairiyah yang akan membacakan hadis ke-7 dan hadis ke-11 untuk Mbak Juwairiyah. Silakan. Mbak Nabila apa Mbak Juwairiyah dulu? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Hadis ke-11. Tinggalkanlah apa yang meragukan. An Abi Muhammadin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka rawahu at-Tirmidzi wa an-Nasa'i wa qala at-Tirmidzi hadisun hasanun sahihun. Artinya, dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya, radhiyallahu anhu, ia berkata, aku hafal hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. At-Tirmidzi berkata, hadis ini hasan sahih. Iya, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, Mbak Juwairiyah. Sebelum ke Mbak Nabila siap-siap. Ya, Mbak Nabila siap-siap. Kak Abu Sahla mau
menayangkan dulu video kiriman yang kedua. Mbak Nabila siap-siap, Kak Abu Salah tayangkan dulu video kiriman yang kedua, yaitu dari Ananda Audita Farzana yang akan membacakan doa masuk masjid. Silakan Kak Firza. Doa masuk masjid. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Artinya, dengan nama Allah, semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu untukku. Hadis riwayat Ibnu As-Sunni dan Muslim. Iya, tadi ya di Audita Farzana ya, pakai dia bergaya seperti ini ya. Masya Allah, lucu sekali videonya. Baik, syukuran atas doanya. Ya, adik-adikku yang soleh dan soleha juga harus menghafal doa ini ya. Karena nanti kalau masuk ke masjid, baca doa ini ya. Atau yang lebih singkat, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Masya Allah, baik. Ya, syukron Mbak Audita Farzana atas videonya. Baik, kemudian Kak Abu Salah kembali panggil Mbak Nabila yang akan membacakan hadis Arba'in nomor 7. Silakan Mbak. Hadis ke-7, nasihat adalah tiang agama. An Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin ad-Darri radhiyallahu anhu anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihat. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabih wa li rasulih wa li a'immatim muslimin wa ammatihim. Muslim, artinya dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Darri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami, para sahabat bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan bagi kaum muslimin pada umumnya. Hadis riwayat Muslim. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik ya Mbak Nabila dan Mbak Juwaria. Masya Allah, hadisnya bagus sekali ya. Baik, dan yang terakhir adalah dari Sumatera Utara, yaitu Mbak Sinta yang akan membacakan hadis tanda-tanda orang munafik. Ya, silakan Mbak Sinta. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul munafiqi talatun. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Artinya, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika berbicara, ia dusta. Jika berjanji, dia ingkari. Dan jika dipercaya, dia khianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Iya, Masya Allah. Ya, syukran. Jazakillahu khairan Mbak Sinta. Ya, sudah mengingatkan kepada kita juga. Hati-hati nih adik-adik yang saleh dan soleha. Jangan sampai ya ciri-ciri kemunafikan yang 3 itu ada pada diri kita. Kalau berbicara dusta, kalau berjanji suka ingkar, kalau diberi amanah suka khianat. Hati-hati, itu adalah ciri-ciri dari kemunafikan. Baik, barakallahu fikum adik-adik yang saleh dan soleha. Baik, syukuran atas hadis dan doanya. Dan yang terakhir, Kak Abu Salah akan tayangkan video yang terakhir, kiriman dari Ananda Muhammad Hisham, ya, Muhammad Hisham yang akan membacakan hadis larangan menyakiti orang tua. Bagaimana sih hadisnya? Yuk kita lihat. Silakan Kak Firza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadis 4. Dilarang menyakiti orang tua. La yudkhilul jannata mannanun wala aqun wala mudaminu khamrin. Tidak akan masuk surga orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, juga orang yang menyakiti orang tua, serta dia terbiasa minum khamar. Sahihul Jami'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah ya, Mas Muhammad Hisham ya, hadis ya tentang tidak boleh kita menyakiti orang tua, kemudian tidak akan masuk surga kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus patuh kepada kedua orang tua kita, kepada abi, kepada umi, kepada ayah, kepada bunda, kepada papa, kepada mama, ya siapapun kedua orang tua kita harus taat ya, ketaatan patuh di atas ketaatan. Baik, adik yang saleh dan salehah, sampai di sini segmen Aku Berani Tampil. Masih ada satu lagi segmen, yaitu segmen Aku Tahu. Ya, insya Allah Kak Abu Salah izin rehat sejenak, akan kembali setelah pesan yang lewat sebentar berikut ini. Jangan kemana-mana. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Adikku yang soleh dan soleha yang Kak Abu Sahla sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, ya tidak terasa kita sudah memasuki segmen yang terakhir, yaitu segmen Aku Tahu. Ya insya Allah segmen Aku Tahu di sore hari ini ya Kak Abu Sahla sudah dibantu sama Kak Firza, Kak Zul dan Kak Taufik akan memberikan ya keterampilan atau pengetahuan, yaitu eksplorasi menggunakan kertas. Ya, apa saja sih eksplorasinya? Yuk kita lihat sama-sama di layar kaca Ahsan TV. Silakan Kak Firza. Nah, ini dia adik yang soleh dan solehah. Kertas pelangi. Ya, bagaimana sih cara membuatnya? Perhatikan. Masya Allah ya, bisa dirubah-rubah sedemikian rupa ya. Menggunakan kertas origami ini ya. Bagaimana cara membuatnya? Teman-teman perhatikan. Masya Allah ya. Ya demikian tadi adik yang soleh dan soleha ya. Kalau Kak Abu Sahla melihatnya sangat bagus sekali ya. Hanya saja ya karena videonya cepat ya, nanti ada adik yang soleh dan soleha boleh minta videonya ya ke redaksi Ahsan TV. Kalau ingin melihat videonya bisa diperlambat nanti ya cara membuatnya, karena bagus sekali ya. Kak Abu Sahla juga penasaran nih, mudah-mudahan nanti Kak Abu Sahla juga bisa membuatnya di rumah, tentunya bersama anak-anak Kak Abu Sahla. Baik, saatnya Kak Abu Sahla memberikan kesempatan untuk adik-adikku yang soleh dan soleha yang ada di Zoom ya, untuk memberikan salam-salam untuk orang-orang yang dicintai. Jangan lupa Abi dan Umi ya, Abi dan Umi, ayah dan bunda, dikasih salam terlebih dahulu. Baik, sekarang yang sudah siap, yang sudah raise hand terlebih dahulu adalah Mbak Angelina. Silakan Mbak Angelina, salamnya buat siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam-salam buat mama, papa, adik, mbah, nenek, keluarga di Jawa, buat teman-teman di sekolah, buat teman-teman di Zoom, buat Kak Abu Salah, buat kru-kru Ahsan TV, buat amikus. Baik, Masya Allah. Syukran, jazakillahu khairan atas salamnya. Kemudian berikutnya Mbak Silvi. Silahkan Mbak Silvi, salamnya buat siapa saja? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Kak Abu Salah, buat amiku, buat amikus, buat Abi, buat Umi, buat teman-teman yang ada di Zoom, buat teman-teman yang ada di Ya, sepertinya kendala sinyal ya. Baik, Masya Allah Mbak Silvi. Sepertinya kendala sinyal. Baik, nanti bisa dilanjutkan. Kemudian Mbak Anissa Rahmawati dari Banjarnegara. Silakan Mbak Anissa, salamnya buat siapa saja? Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Umi Abi, buat Ade Ulfa Alia Nurjana, buat nenek kakek, buat Rosi, buat adik Wulan. Sudah cukup? Untuk Abu Sahla dan kru di Ahsan TV. Baik, syukran. Jazakallah. Baik, Masya Allah. Ya, syukran Mbak Anissa atas salam-salamnya. Kemudian Mbak Nabilah dan Mbak Juwairiyah. Silahkan salamnya buat siapa saja. Salam. Salam Untuk Abi dan Umi, adik, kakak, untuk kru-kru Ahsan TV, nenek dan atuk di Pekanbaru, Kak Jihan dan Kak Mia di Bunga, teman-teman di SDIT Ibnu Abbas dan Jamiah Tahfiz Quran Imam An-Nawawi, untuk Ustazah Melisa dan teman-teman yang di rumah. Sudah? Baik, Masya Allah. Syukran, jazakumallahu khairan ya untuk Mbak Nabila dan Dek Juwaria di Pekanbaru. Ya, Masya Allah. Baik, Kak Abu Salah mengucapkan syukran, jazakumullahu khairan. Ya, jazakunallahu khairan. Semuanya akhwat ya, Kak Abu Salah lupa. Ya, semuanya akhwat. Ya, semuanya alhamdulillah sudah menemani Kak Abu Salah. Kak Abu Salah mengucapkan terima kasih banyak-banyaknya untuk teman-teman yang sudah menemani Kak Abu Salah. Ya, terutama yang dia di Zoom ya. Mbak Silvi, ada Mbak Sinta, Mbak Angelina, Mbak Nabila, Mbak Juwairiyah, Mbak Anissa, dan sudah keluar tadi Mbak Aina ya, dan yang sudah keluar Mbak Sinta sepertinya sudah keluar ya. Baik, dan juga teman-teman yang tadi berinteraktif dengan Kak Abu Salah. Kak Abu Salah berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas apa yang sudah kita lakukan di sore hari ini dan mencatat sebagai amal kebaikan yang sudah kita lakukan di sore hari ini ya. Kak Abu Salah merasa senang sekali dan berterima kasih sekali. Dan juga terima kasih kepada ayah dan bunda, Abi dan Umi, Abah dan Umah yang sudah menemani putra-putrinya menyaksikan acara Aku Anak Soleh. Mudah-mudahan senantiasa berdoa. Dan Kak Abu Salah berdoa mudah-mudahan kita semua putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh dan soleha. Dan Kak Abu Salah juga tidak lupa mengucapkan syukran jazakumullah kepada teman-teman kru Ahsan TV yang sudah menemani Kak Abu Salah, membantu Kak Abu Salah sehingga acara berjalan dengan lancar. Dan terakhir spesial buat Yayasan Ahsan Muslim Media yang sudah senantiasa memberikan kesempatan kepada Kak Abu Salah untuk menyapa adik-adikku yang soleh dan soleha yang Kak Abu Salah sayangi karena Allah di acara Aku Anak Soleh, tentunya hanya di layar kaca yang penuh mubarakah ini, layar kaca Ahsan TV. Ya, Kak Abu Salah berterima kasih kepada Allah karena sudah memberikan nikmatnya yang teramat banyak. Adikku yang soleh dan soleha, jangan lupa saksikan terus Aku Anak Soleh ya setiap hari Sabtu jam 4 sore hanya di Ahsan TV. Kak Abu Salah mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, jika ada yang yang keluar dari lisan Kak Abu Salah yang tidak benar, yang salah, maka Kak Abu Salah mohon dibukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya. Kesalahan dari Kak Abu Salah dan seton, kebenaran hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang maha sempurna. Kita tutup acara Aku Anak Soleh di sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.